Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kementerian Haji ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Ada ini, Bang. Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji Daniel Ansar Simanjuntak tiba di Hambalang sekitar pukul 2:30 pada siang tadi. Selain itu hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat ditemui awak media, Mensesnek menyampaikan bahwa salah satu agenda dalam ratas hari ini adalah membahas evaluasi pelaksanaan haji. Hari ini jadi Bapak Presiden hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Selanjutnya juga ada beberapa menteri yang dipanggil oleh Bapak Presiden. Ini agenda seluruh umat Islam di Indonesia terkait haji yang pelayanannya prima itu adalah bagian penting. Jadi beliau ingin melihat dan mendengar perbaikan-perbaikan terkait dengan pelaksanaan haji selama ini. Itu. Jadi pelaporan dan berkas yang dibawa ke Pak Presiden apa aja, Pak? Banyak. Jadi ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik dan hari ini kami ingin melaporkan pelaksanaan haji tersebut. Termasuk soal kesehatan, Pak? Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan. Ya, pemirsa, menariknya pasca konferensi pers kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Bersatu, sejumlah badan mahasiswa di beberapa kampus membantah klaim keterwakilan mereka di konvers. Ya, yang pertama di media sosial Himasos Universitas Nasional diunggah surat resmi dengan berisikan Visip Universitas Nasional tegaskan tidak memiliki BEM Fakultas. Klarifikasi klaim jabatan dalam konferensi pers Aliansi Mahasiswa BEM Fakultas Bersatu. Visip Unas meminta kepada pihak-pihak yang terkait untuk tidak menyatakan diri sepihak. Dan tidak hanya itu, kolektif Aksi dan Budaya Mahasiswa UNAS juga menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada Sivitas Akademika Universitas Nasional dalam waktu 2 kali 24 jam atas tindakan pencatutan nama lembaga yang tidak eksis itu. Tidak hanya UNAS, pernyataan sikap resmi juga disampaikan BEM-KM Institut Setiami. Dalam rilis disampaikan ada dugaan penyalahgunaan nama BEM-KM Institut Setiami dalam press conference. Dan ditegaskan tidak terdapat lembaga bernama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut Setiami. BEM-KM Setiami tidak pernah memberikan mandat penugasan kepada pihak bersangkutan hadir dan mewakili organisasi. Yang berikut pernyataan sikap disampaikan oleh BEM FPSI UNJ. Ditulis pernyataan sikap tentang pelanggaran etik mengatasnamakan BEM FPSI UNJ tanpa persetujuan. BEM FPSI tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak tersebut untuk mewakilkan atau menggunakan nama BEM FPSI UNJ. Forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Lah kamu masuk, ya udah usah. Oke. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron dan Pak Budiman ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat, ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real-time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu.